Satu kali Imam Bukhari datang ke kota namanya Naisapur. Itu kota di Persia, sekarang negara Iran. Imam siapa namanya? Al-Bukhari. Imam Bukhari ini lahirnya 194 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440. Wafatnya 256 Hijriah. Imam Al-Bukhari ini imam masih muda, tapi hafal waktu itu lebih dari 100.000 hadis. Karena Imam Bukhari ini dengar satu hadis langsung hafal. Kalau antum ya, Mas gimana Mas? Dengar satu hadis langsung nggak hafal? Kenapa tuh? Apa masalahnya itu? Otaknya kan sama, kepalanya sama kan? Kualitasnya beda. Karena dulu makan terong ya. Enggak, kita juga dulu makan terong ya. Malah makan ikan mati saya dulu. Ya sama ya. Ada yang makan ikan hidup? Kami dulu produk-produk begitu sama, ikan asin gitu. Sama kita. Imam Bukhari masih muda, apapun yang dia dengar dia ingat. Kalau kita, apapun yang kita dengar kita lupa. Imam Bukhari datang ke kota Naisapur. Di situ ada muridnya bernama Muslim. Siapa nama muridnya? Muslim. Langsung disambut masuk masjid tempat Imam Muslim ngajar. Tadinya Imam Muslim duduk di atas kursi begini. Ketika Imam Bukhari datang, langsung dia turun, dia sambut Imam Bukhari, disuruh duduk. Tapi ini jangan dikerjain ya. Ini cukup Imam Muslim aja. Apa kata beliau? Wahai Tuan Syekh, izinkan aku mencium tangan dan kaki. Syirik kan? Kok sekarang orang bilang sungkem syirik? Ya bener ya. Jangankan itu, cium tangan aja udah bilang syirik. Ada ustadz sebelah, kata dia cium tangan sama dengan separuh sujud. Pernah dengar gak? Kapan? Barusan? Kata si ustadz, cium tangan sama dengan setengah sujud. Pakai bahasa Arab lagi. Dikira tuh hadis, padahal hadas. Taqbilul yad nisfus sujud. Saya nggak boleh sebut nama ustadznya ya. Mencium tangan itu separuh sujud. Akhirnya jamaahnya memandang orang yang cium tangan itu musyrik. Nih muka kita nih, depan kita nih musyrik semua nih. Karena kalau ketemu kiai pasti cium tangan. Imam Muslim nggak tanggung-tanggung, ambil berkah di tangannya sama berkah di kakinya. Kenapa Imam Muslim mau begitu? Karena beliau lihat kaki Imam Bukhari sudah menjejaki mana-mana pun di muka bumi. Kaki ini yang membuat Imam Bukhari menghafal banyak hadis. Ketemu guru ini, guru itu kaki yang bawa, benar nggak? Imam Bukhari pakai kakinya. Kadang berhari-hari nggak makan, cuma minum air. Maka santri itu penting ngopi, benar nggak? Nah, yang penting ngopi. Imam Bukhari kalau sudah baca hadis nggak bisa tidur semalam, maka dia nulis terus. Sholat subuhnya pakai wudhu, sholat isya. Berkah kakinya ketemu guru-gurunya. Ternyata ada guru-gurunya yang dulu juga 30 tahun, 40 tahun sholat subuh pakai wudhu, sholat isya. Imam Bukhari di tangannya ada keberkahan, di kakinya ada keberkahan. Maka saya diizinkan Allah, alhamdulillah, sebelum pandemi diizinkan ziarah ke Imam Bukhari. Orang Indonesia kalau datang ke Uzbek itu langsung dibuka pintu selebar-lebarnya. Masuk kita, itu kuburannya bukan di atas begini, kuburannya di bawah. Karena Imam Bukhari dulu dikejar-kejar oleh gubernur. Kenapa? Gubernurnya dulu agak selengean. Imam Bukhari nggak suka. Beliau nggak kritik juga, cuma nggak mau ngikut. Akhirnya beliau melarikan diri ke kota Samarkand. Dari Uzbek ke Samarkand pakai bis 6 jam. Nggak tahu kalau dulu pakai onta. Saya pakai bis berapa jam? 6 jam, dia nggak tahu, mungkin seminggu. Sampai di Samarkand dia doa, ya Allah, Muhammad bin Ismail Bukhari sungguh lelah, tolong jemput nyawaku malam ini juga. Malam itu beliau wafat.
Malam itu juga dikubur. Dikuburnya digali lubang, masukin ke bawah, goa kecil. Nah, kita masuk ke dalam. Biasa kita kalau ahlus sunnah masuk ke kubur ngapain? Baca salam ke Rasulullah, benar ya? Baca salam kepada para aulia-aulia, guru-guru dan orang yang dikubur. Lalu baca kulhu 11, tahlil dan doa secukupnya. Tiba-tiba saya teringatlah, terbayanglah kisah Imam Muslim mencium tangan dan kaki Imam Bukhari. Seakan-akan saya melihat. Seakan-akan melihat itu dengan mata. Maka sebelum naik, itu orang-orang udah mau naik semua, saya ingin mengulang kembali. Kita ciumlah bagian tangannya dan bagian kakinya. Tapi semenjak saat itu luar biasa. Kita dapat keberkahan luar biasa. Saya baca Sahih Bukhari, nggak perlu persiapan, ngerti aja isinya. Alhamdulillah. Baca Sahih Muslim, sama. Itu keberkahannya. Itu yang disebut barokah. Apa arti barokah? Barokah itu al-khair al-kathir, kebaikan yang melimpah-limpah. Itu disebut berkah, itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang nikah, kita ngomong barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Atau kita dibantu orang, kita ngomong barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kamu, melimpahi keberkahan bagimu. Itu kota Samarkand langsung diberkahi dengan ditanamnya jasad mulia Imam Bukhari di sana. Ya, sampai hari ini orang nggak putus-putus ziarah ke sana. Alhamdulillah. Nah, tradisi ini di negeri kita lumayan banyak. Cuma Sumatera ini baru mulai-mulai. Ya. Semenjak muncul orang-orang wajahnya kayak antum itu, ya, baru pada senang ke kubur. Ya. Dan kita sudah korban dari dulu disebut penyembah kubur. Kata mereka, kita ini ubadul kubur. Apa artinya ubadul kubur? Penyembah kuburan. Coba saya tanya, ini pada hobi kuburan kan? Pernah nggak nyembah kubur? Nggak pernah ya? Ayang kenceng, pernah nggak nyembah kubur? Ya. Yang ziarah kubur, pernahkah menyembah yang di dalam kubur? Ya. Nggak ada kita nyembah kubur. Yang ada kita doain orang yang dikubur. Berarti mereka nih alirannya aliran su'uzoniyah. Tahu? Aliran baru. Su'uzon. Jadi dia ngelihat kita ziarah itu dikira kita nyembah. Mana ada orang baca la ilaha illallah di kubur terus nyembah kubur, tuh gak mungkin. Kita di kubur baca apa? Tahlil kan? Abdul dzikri la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Gak ada kita nyembah kubur. Nah, ini perlu kita kasih tahu kepada orang-orang yang salah paham tentang kuburan. Usud punya usud, ternyata Rasulullah SAW juga pencinta kubur. Kata beliau, zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Sering-sering ke kubur. Ini amalan santri nih. Amalan santri. Maka umarok kalau mau jadi umarok, sering-sering datang ke kubur biar hatinya lembut. Ulama supaya hatinya tidak sombong, sering-sering datang ke kubur biar ingat mati. Nabi SAW beliau sudah diizinkan sholat di atas arasnya, itu masih sering masuk kubur tengah malam lagi. Horor gak? Mas, berani gak masuk kubur jam 12 malam? Berani? Beneran? Ntar malam kita coba. Mas duluan ya. Ibu, kita takut sama orang mati apa sama orang hidup? Kalau sama orang hidup digerayangin. Kalau sama orang mati diberkahin. Terus kenapa takut di rumahnya dekat kubur? Berarti ini pengaruh ajaran agama sebelum masuk Islam. Kan Jambi ini dulu pusat. Nah, Sriwijaya itu dulu di sini namanya Kedatuan. Itu daerah Jambi, Muaro Jambi semuanya itu masuk wilayah ini. Dulu ada kepercayaan di zaman mereka namanya reinkarnasi. Orang kalau mati, ruhnya balik lagi, nggak ada akhirat kecuali dia nanti sempurna. Namanya apa? Kita tidak meyakini itu. Kita cuma meyakini ada namanya warisan ruh, tapi tidak ada namanya reinkarnasi ruh. Karena pasti ada alam kubur, ada alam akhirat.
Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita ke kubur, orang di kubur dengar nggak kita baca salam? Nah, pernah dengar nggak jawabannya? Kalau dengar kabur kali ya. Coba, Nabi ketika masuk kubur, ini amalan santri, maka hari-hari santri mulailah ziarah. Jika ada pendiri pesantren, ziarahi beliau. Jika ada ulama dulu ngajar di sini, ada makbarahnya, ziarahi. Itu caranya memperingati hari santri. Nabi mengatakan, jika kamu idza marartum bil maqabir, jika kamu melewati kuburan, maka bacalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum kepada orang yang bisa jawab atau nggak bisa jawab? Kepada yang bisa jawab atau bukan? Gimana? Mulai bingung nih imannya ya. Ini bukan berkaitan dengan iman nih, pengetahuan aja. Ketika kita baca assalamualaikum, itu harusnya orangnya ada dong, hidup. Yang hidup itu tubuhnya atau ruhnya? Nah, lolos. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, berarti ruhnya orang yang di dalam kubur. Tubuh berpulang ke tanah, ruh kalau dia tidak tahu jalan kepada Allah, dia masih di alam ruh, di alam barzakh. Masih ditungguin malaikat mungkar nakir. Nanti nggak ditanyain dulu pernah jadi pengurus cabang nggak ditanyain. Ya. Tapi dulu ditanyain, kamu dulu pernah ngawal pewaris Rasul nggak? Itu ditanyain ntar. Jadi kalau kita masuk ke kubur baca assalamualaikum, berarti yang di dalam masih ada, masih hidup. Apa yang hidup? Ruhnya. Kalau di alam barzakh, mereka makan kebuli nggak? Makan nasi minyak nggak? Nggak. Terus mereka makan apa dong? Saya punya seorang mursyid waktu saya masih kecil, kiai, mimpin surau. Beliau itu cerita kepada kami. Ini yang percaya aja ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi. Apa kata beliau? Rozi, dulu waktu saya jadi santri, jadi murid, jadi salik kepada guru kami berangkat sebelum subuh dari rumah ke surau beliau di seberang sana. Jadi ngelewatin lembah dulu. Sebelum ke lembah ada kuburan. Pas masuk ke gerbang kuburan, tiba-tiba dia melihat sosok cahaya berkalam, "Hei Muhammad Nuruddin, bacakanlah Al-Fatihah, kirimkan untuk yang meninggal." Dia bingung, rasa takutnya hilang karena yang dilihat cahaya bukan pocong. Lalu beliau baca, apa kata yang berwujud cahaya? Kamu dengarkan, ada orang yang lagi keasikan makan. Dia dengar, betul, itu kayak seperti di resto, orang makan. Terus beliau jalan lagi. Sebelum keluar dari makom, yang cahaya tadi ngomong lagi, "Hei Muhammad Nur, mereka belum kenyang, baca lagi Fatihah." Dibacain lagi Fatihah, baru mereka kenyang, baru dia turun ke lembah, baru sampai di seberang. Dan kisah ini beliau ceritakan ke semua muridnya yang datang waktu beliau hendak wafat. Percaya nggak? Kalau saya percaya. Ya. Bingung nggak? Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Orang di alam kubur nggak butuh lagi buah, nggak butuh nasi, karena tubuhnya sudah hancur. Yang dia butuhkan adalah makanan jiwanya, makanan jiwa, ruh, nafs, qalbu. Itu adalah bacaan-bacaan yang berisi nama-nama Allah. Dan yang paling lengkap ada dalam surat Al-Fatihah. Berkata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Jika aku mati, bacakan di kuburku Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, amanah Rasul.
Itu yang kita baca waktu khatam tahlil, benar gak? Berarti khataman itu bukan bid'ah. Yang bilang bid'ah dia nggak ngerti kalau bid'ah itu yang nggak ada dalilnya dan tidak ada sahabat atau ulama terdahulu yang mengamalkannya. Ini ada sahabat yang ngamalin. Kita selesai baca Yasin, baca apa? Kul 3, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, bener nggak? Itu bukan buatan Kiai NU, bukan. Belum ada NU sudah ada itu. Itu amalan dari sononya. Cuma yang ngamalin ulama Nahdiyin. Dan orang ada yang gengsi karena yang pakai orang sarungan, jadi agak gimana gitu ya. Salah satu bentuk satu negeri dijaga Allah kalau masih ada orang sarungan bolak-balik ya. Tepuk tangan untuk yang sarungan. Alhamdulillah. Maaf ya yang pakai celana. Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha. Yang ngamalin ini santri sekarang. Bacakan, bimbinglah la ilaha illallah kepada yang mauta. Mauta itu orang yang akan mati, orang yang sedang sakaratul maut, dan yang sudah mati. Jadi kalau baca la ilaha illallah untuk orang yang hidup bisa nggak? Nah ini amalan Maulana Al-Habib Lutfi. Beliau salah satu amalannya mentahlilkan anak-anak yang masih hidup. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid namanya Syekh Idris Kamali, Bahyai Idris. Pernah dengar? Itu mantu beliau orang Cirebon. Beliau ini mempuasakan muridnya setahun, lalu gurunya setahun, dan dirinya setahun. Guru-guru dulu begitu, dia amalan tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk kekayaan dirinya, keluarganya, tapi juga untuk murid-muridnya. Maka saya berharap nih para kiai harus kuat riyadhahnya, li'anna syekh ruhul ma'had, karena guru itu ruhnya ma'had, wiridnya ma'had ada di kiai. Itu Bahya Idris Kamali. Makanya siapapun yang ngaji ke beliau itu rata-rata jadi ulama. Guru saya yang jadi imam besar Istiqlal namanya Kiai Ali Mustafa Yakub, Allah yarham. Itu murid dari Bahya Idris Kamali. Saya ketemu kiai-kiai di pelosok, di Pulau Jawa, bahkan ada yang di luar Pulau Jawa. Mereka mengatakan, saya dulu ngaji ke Bahya Idris Kamali. Itu diberkahi. Nah inilah hebatnya Syekh Kiai. Dia kalau doa nggak hanya untuk dirinya. Ternyata ada cara gampang jadi kekasih Allah Pak Kiai. Ini bukan ngajarin Pak Kiai, hanya berbagi cerita dari masyayikh. Ciri-ciri kekasih Allah, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan umat. Makanya siapa yang ingin jadi wali autad, diriwayatkan oleh Imam Syuuti, maka bacalah Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Itu doa. Kalau diterjemahin apa? Ya Allah, perbaiki umat Nabi Muhammad, baik yang sudah beriman ataupun belum, baik yang sudah ahlus sunnah ataupun belum. Ya Allah, ujbur, ya Allah, rubahlah keadaan umat Nabi Muhammad dari yang tidak baik menjadi baik. Itu ujbur. Allahumma unsur, ya Allah, bantulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendoakan orang lain tiap hari, itu ciri-ciri wali. Ciri-ciri wali Allah. Jadi nanti kalau mau nyari kekasih Allah, coba lihat orang yang suka mendoakan orang lain kebaikan, dan dia tidak melupakan dirinya tentunya. Ini ciri-ciri wali. Kalau Abah Gurus Kumpul mengatakan itu wali kutub, tapi kalau di kitab disebut wali autad, ya sama.